Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dirjen Aptika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih Pak sudah memberikan waktunya yang tentu Bapak sangat sibuk dalam aktivitas keseharian. Kami dari kegiatan Pesantren Literasi Ramadan 2022 Pak, atau Pelita Ramadan, Pemberdayaan Pandu Digital, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan motonya Sinergi Energi dan Resonansi. Berterima kasih sekali atas kesediaan Pak Dirjen untuk memberikan berbagai hal informasi kepada kami semua. Ibu Bapak, para pemirsa dan yang ikut dalam Zoom meeting ini serta live dari channel YouTube, Pak Dirjen akan memaparkan mengenai kebijakan pemerintah tentang upaya keamanan internet dan perlindungan data di Indonesia. Untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, saya serahkan kepada Pak Dirjen, ya, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSCMM untuk menyampaikan arahan dan informasi-informasinya. Silakan Pak, saya berikan kesempatan Pak. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah bisa hadir dalam acara ini. Ya, sebelum saya mulai presentasi saya, mungkin saya ingin menyapa para pegiat-pegiat program Pandu Digital, Dr. Setiawan Aswar, MDep PLG, Kadis Pendidikan Provinsi Sumsel, Bapak Mustafa Estepar, MPD, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua JSDI, Ketua Umum JSDI, Bapak Ansar Eskom MIKOM, Ketua Satgas Nasional Pandu Digital JSDI, Pak Dr. Sukahil Akbar MM, Kepala UPT Pelayanan TIK Pendidikan Disdik Sulawesi Selatan, serta Bapak Dwi Sumarmanto, Kepala Subkoordinator Keamanan Sistem Kemendikbudristek. Terima kasih, ada acara yang bagus sekali ini. Mohon maaf tadi saya agak terlambat, ada beberapa hal yang saya harus lakukan. Tapi kalau kita bicara Sulawesi Selatan, itu saya dilahirkan di Sulawesi Selatan, Makassar. Saya dulu anak Botlem Pangan. Jadi bukan asing kalau Sulawesi Selatan buat saya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya transformasi digital itu adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Realita manusia pun sudah berubah. Bukan hanya ruang fisik, tapi juga ruang digital yang tersambungkan secara cepat, erat. Nah, ini yang perlu dipahami dulu sebelum nanti saya masuk kepada materi saya terkait perlindungan data pribadi. Ini harus dipahami, kalau kita bicara ruang fisik, dari kecil kita sudah dididik untuk beraktivitas, bagaimana kita melakukan aktivitas kita di ruang fisik. Kalau jalan hati-hati, harus lihat kiri kanan. Kalau naik pohon hati-hati, bisa jatuh karena ada gravitasi. Kalau di laut hati-hati, kalau nggak bisa berenang bisa tenggelam. Banyak don-don yang kita ini yang tidak boleh kita lakukan itu kita diajarkan dari kecil. Tapi bagaimana tentang ruang digital ini? Nggak ada orang menceritakan tentang anak-anak kita bahwa ruang digital itu tidak kalah ganasnya dengan ruang fisik, di mana ada kejahatan, ada predator yang mengincar anak-anak kita juga. Nah, ini yang harus dipahami, dan inilah salah satu program kami, bagaimana kita melakukan literasi kepada masyarakat. Pandu digital ini adalah bagaimana kita menyiapkan para penyaji-penyaji materi untuk mendidik anak-anak kita. Bukan anak juga, kalau literasi digital tidak fokus hanya pada usia pendidikan, tapi semua umur. Itu yang sebenarnya yang kita lakukan. Jadi kita harapkan dengan program ini, bagaimana kita tahu yang namanya Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang secara konsisten melakukan pendidikan karakter yang sangat mendasar.
termasuk menyikapi perkembangan teknologi. Inilah makanya kita ingin melakukan suatu kolaborasi dengan juga menyiapkan SDM digital. Ini kita harapkan peran pondok pesantren juga memiliki peran yang sangat penting dalam agenda percepatan transformasi digital. Kita lihat aja jumlah santrinya aja 1,786, 488 siswa. Ini adalah jumlah yang cukup besar. Kalau mereka bisa kita latih, didik, dan mereka bisa menyebarkan lagi. Nah inilah kita bilang menyebarkan benih-benih baik untuk menghadapi era baru, era digital, yang tadi saya katakan, realitas kita bukan hanya ruang fisik, tapi ruang digital juga realitas yang tidak kita bisa pisahkan. Selanjutnya, kalau kita lihat program pemerintah sendiri, pemerintah ingin melakukan percepatan. Kalau kita bilang namanya transformasi digital, tidak mungkin bisa dilakukan tanpa percepatan perluasan akses infrastruktur digitalnya. Nah, kita lihat bahwa saat ini banyak program pemerintah, khususnya di Kominfo, itu membangun BTS sampai ke desa-desa. Yang diharapkan di akhir tahun 2022 ini, ada tambahan baru, ada 12.000 desa itu bisa mengakses layanan internet berbasis 4G. Yang kedua juga, kalau kita melakukan transformasi digital, kita harus punya roadmap-nya. Kalau kita bicara transformasi digital itu kan harus pertama kita pertanyakan why, kenapa kita harus bertransformasi. Why-nya kan tadi kita sudah bilang bahwa ini menjadi satu keniscayaan dan kita harus menjadi bagian dari perubahan dunia juga. Why-nya sudah, kenapa juga itu bahkan meningkatkan produktivitas manusia, itu juga why-nya. Habis itu what, apa dulu yang harus kita lakukan transformasi, apa saja ini, dan habis itu bagaimana, how, what, why, what, how, baru kita menentukan kapan. Nah, inilah yang kita siapkan roadmap-nya supaya kita tahu alasannya kita melakukan transformasi digital, kita tahu apa yang akan kita lakukan, dan kita tahu kapan yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga itu pemerintah pun juga melakukan transformasi digital. Kita dengan adanya Perpres SPBE, pemerintah ini sedang membenahi diri dan akan masuk pada era baru sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, untuk itu kami di Kominfo dapat mandat dari Presiden untuk mempercepat yang namanya pembangunan data center nasional untuk dapat mengintegrasikan data-data yang tercecer begitu banyak dan tidak tersambungkan. Padahal data-data ini kalau kita masuk ke era digital, kita butuhkan data-data ini untuk diolah lebih baik lagi supaya bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Nah, yang kedua adalah kalau kita ngomong transformasi digital, kita perlu yang namanya sumber daya manusia. Nah, ini yang perlu disiapkan. Kita butuh itu sekitar 9 juta talenta digital yang bisa untuk membantu kita percepatan transformasi digital. Artinya kalau 15 tahun ke depan berarti per tahun itu ada 600.000. 600.000 kita perlu talenta digital baru. Nah, berikutnya adalah penyediaan regulasinya. Jadi kalau kita sudah tadi punya SDM-nya, tanpa suatu regulasi itu juga kita akan tidak ada batasan-batasan. Karena ruang digital pun harus ada batasannya. Sama saja yang namanya regulasi tentang lalu lintas. Itu kan dibuat untuk supaya orang berkendaraan itu tertib. Supaya mereka lebih cepat. Kalau semua orang tertib. Nah, sama juga di ruang digital itu perlu regulasi. Salah satu regulasi yang sudah kita miliki adalah Undang-Undang ITE. Nah, sekarang kita sedang menyusun atau berdiskusi atau dialog dengan DPR untuk menyentaskan RUU PDP, Perlindungan Data Pribadi. Inilah kelima langkah percepatan digital, transformasi digital di Indonesia. Selanjutnya, kalau kita lihat potret daripada pengguna digital saat ini, sudah ada 204,7 juta orang menggunakan layanan internet. Dan waktu yang dihabiskan oleh orang-orang Indonesia itu seharinya itu 8 jam 36 menit.
perharinya. Terus sudah sepertiga lebih dari jumlah jam yang ada kita ini. Belum lagi kita tidur. Jadi harusnya sudah hampir separuh lebih. Karena kan waktu tidur kita kan rata-rata 8 jam, 7 jam. Jadi aktivitasnya sudah terlihat sekali, makin banyak orang. Nah, apa artinya ada 204,7 juta orang yang sudah mengakses internet yang sering ada dinyatakan sebagai netizen plus 62. Ini netizen plus 62. Nah, mereka ini punya karakter tersendiri. Makanya ini kita ingin menyambungkan bahwa ruang digital itu tidak ada bedanya dengan fisik, dan juga semua norma sama. Norma yang ada kita lakukan di ruang fisik, kita harus tetap juga bawa, budaya kita juga harus bawa, etika kita pun kita harus bawa. Jangan kita tiba-tiba menjadi ruang digital menjadi orang baru, seolah-olah bangsa baru yang tidak punya etika, nggak punya budaya, nggak punya norma. Ini yang kita ingin juga, makanya ada program-program kita ini yang namanya literasi digital itu ada 4 ya kurikulumnya, ada digital skill, digital safety, habis itu digital culture, digital ethic. Ini kita harapkan jadi waktu kita melakukan aktivitas di ruang digital, kita itu membawa yang namanya budaya dan etiknya. Selain kita juga harus mempiawai dalam menggunakan ruang digital. Nah, kalau kita lihat sekarang saya masuk khusus kepada topik kita hari ini tentang perlindungan data pribadi. Kenapa yang namanya undang-undang ini sangat dibutuhkan? Yang namanya perlindungan data pribadi itu mungkin sebelumnya dulu ya. Nah, kamu benar. Kamu itu salah tadi. Kamu tadi lagi. Nah, oke. Nah, itu kasus PDP-nya. Jadi PDP ini kenapa kita butuh undang-undang ini? Karena setiap aktivitas kita di ruang digital pasti kita dimintain namanya data pribadi kita. Pada saat kita pertama kali masuk ke ruang digital itu pasti dimintain. Ini yang akses nomor telepon berapa ya? Nah, nomor telepon inilah atau dikasih penghubungnya namanya IP number. Begitu kita masuk yang namanya jaringan, itu sudah tahu, oh Pak Semi baru buka internetnya jam 8 menggunakan IP address sekian. Mereka tahu. Terus saya berselancar di ruang digital. Katakan saya belanja di Tokopedia. Saya belanja keperluan casingnya HP saya karena rusak. Begitu saya order, itu data waktu saya masuk ke Tokopedia, mereka tahu Pak Semi datang masuk ke Tokopedia katakan sekarang jam 10.20 menit. Masuk dia browsing, dan dia melakukan pembelian casing HP. Ya, itu berarti saya masuk ke Tokopedia, saya masuk ke merchant-nya yang jualan casingnya. Setelah saya transaksi, saya bayar pakai kartu kredit saya juga tahu bahwa saya melakukan transaksi di Tokopedia membeli yang namanya casing telepon. Nah, setelah itu, yang namanya merchant ini akan menggunakan nama jasa antar atau logistik. Si jasa antar pun juga tahu bahwa saya membeli HP dan alamat saya di mana. Karena dia harus tahu untuk mengantarnya. Coba kita bayangkan, satu aktivitas di ruang digital, semua orang memegang data pribadi kita. Kalau tidak diregulasi dan namanya data-data pribadi disalahgunakan, orang tidak akan percaya lagi untuk beraktivitas di ruang digital. Makanya kita perlu undang-undang ini supaya data pribadi kita yang disimpan atau dikendalikan oleh tadi institusi-institusi yang kita kunjungin, mereka hanya boleh menggunakan untuk kepentingan kita dan hanya untuk tujuan yang memang tujuannya. Contohnya untuk logistiknya ya hanya untuk ngantar, nggak boleh pakai data alamat saya untuk yang lain. Dia hanya boleh menggunakan untuk ngantar. Atau sama juga Tokopedia hanya untuk mencatat transaksinya. Sama juga dengan payment-nya hanya untuk transaksinya. Bahwa saya melakukan dan saya sudah bayar. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lain. Itulah makna daripada undang-undang
perlindungan data pribadi yang sedang dibahas dengan DPR. Karena tadi setiap aktivitas kita pasti dimintain. Bapak Ibu download yang namanya aplikasi harus dimintain emailnya paling tidak. Ini kan data pribadi semua. Nah, saat ini sudah banyak kasus yang kita tanganin, ada 50 lebih ya sekarang sudah kita tanganin. Memang tetap kita perlu yang namanya regulasi supaya mereka lebih lebih fokus untuk melindungi data-data pribadi kita. Nah, memang kalau kita bicara dengan ruang digital, ada bilang namanya kebocoran data, ada yang namanya di-hack, ya itu emang sifatnya ruang digital. Ruang digital itu transparan dan semua orang terlihat. Untuk itu kita harus punya pengetahuan bagaimana menutupnya. Ruang digital itu sama kayak rumah. Rumah itu kan pasti harus ada pagarnya. Kalau rumah kosong, nggak ada pintu, nggak ada pagarnya, kan orang bisa masuk. Atau nggak ada jendelanya. Nah, perlu pengamanan. Dari pintu pagarnya pun harus dipasang gembok. Lalu itu masuk ke pintu, kunci. Jendela-jendelanya ada grendel. Itulah ruang digital. Jadi harus punya kepiawaian kita dalam menggunakan ruang digital. Yang tadi makanya perlu dikembangkan namanya digital skill. Ini ada kasus-kasus. Kalau kita lihat juga dari sisi literasi saat ini kita di posisi indeks kita 3,49 dari skala 1 sampai 5. Ya ini sudah sedang. Kita inginnya kalau bisa mencapai 4. Ini makanya kita melakukan literasi digital ini dengan pandu digital ini supaya meningkatkan akhirnya pemahaman masyarakat terhadap ruang digital lebih baik dan mereka bisa produktif dalam melakukan aktivitas di ruang digital. Selanjutnya, nah ini kita lihat bahwa saat ini bukannya tidak punya, kita punya aturannya. Justru karena kita punya dan banyak, itu yang membuat bingung. Siapa pengampunya? Kita ada saat ini ada 32 perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Di Kominfo ada, di perdagangan ada, di OJK ada, di kesehatan ada, dan ada di mana-mana. Nah, tapi kan jadi terlalu banyak dan tidak ada referensi tunggal. Inilah tujuannya adalah kita ingin memiliki satu referensi tunggal supaya semuanya sama menggunakan referensi yang sama dalam melakukan perlindungan data pribadi. Nah, apa sih sebenarnya kalau kita bicara dengan tadi selain tadi ya kenapanya ya, tadi saya cerita kenapanya kita perlu karena tadi ya semua kegiatan kita di ruang digital ada namanya jejak digital. Nah, jejak digital ini nggak boleh sembarangan digunakan. Nah, selain daripada itu sebenarnya yang tadi di dalam RUU ini kita membahas tentang jenis data pribadi. Ada yang umum, ada yang spesifik. Umum tuh kayak nama, alamat, nomor telepon, itu umum. Tapi yang spesifik, nah itu sudah sampai kepada kalau ada data-data ikut dalam partai politik, politiknya apa, itu sampai itu spesifik. Atau kalau dia punya cacat fisik, sampai disebutkan, itu juga menjadi hal yang spesifik. Atau data-data kesehatan itu juga spesifik. Itu pertama jenis datanya, kedua adalah kita bicara tentang hak si pemilik data. Kita adalah pemilik data. Kita adalah subjek data dan data yang terkait kita itu melekat di kita. Mereka hanya melakukan yang namanya pengendalian pencatatan. Nah, jadi itu juga pengakuan hak ini di situ. Terus juga pengaturan tentang pemrosesan, bagaimana memprosesnya, bagaimana menggunakannya. Termasuk tadi yang pemroses dan pengendali ini ada kewajibannya. Bagaimana kewajiban pengendali dan prosesor waktu dia mengelola data-data kita. Nah, apabila terjadi transfer pun juga diatur. Jadi transfer itu tidak sebisa sembarangan. Jadi karena semua harus ada legal basis-nya. Ada ketentuan yang sahnya untuk bisa melakukan pengumpulan dan juga melakukan transfer data. Dan pastinya yang terakhir adalah untuk membuat orang lebih jerah, ada efek jerah, ada sanksinya. Sanksi-sanksinya ini ada di sini. Karena tanpa sanksi jadi orang akan suka teledor. Selanjutnya, nah ini yang pandu yang diharapkan dengan apa sih yang kita harapkan dengan kolaborasi antara pandu digital dengan santri ini. Harapannya nanti jadi banyak ada lagi pandu-pandu digital yang bernuansa santri ini dan akan banyak melakukan literasi di seluruh Indonesia.
Ini pastinya ingin jadi agen yang membawa misi penting dalam upaya kita meningkatkan literasi digital nasional, termasuk untuk para santri. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat penting. Apa 3 perannya itu adalah inisiator. Jadi kita harus ada punya inisiator, menginisiasi proses perkembangan talenta digital komunitas dan masyarakat lokal, dan juga hal-hal yang menjadi target para santri. Nanti di ini inisiator siapa, apa yang mau dilakukan, siapa targetnya. Dan juga nanti ada pendampingan peers, ada pendampingan dari santri dengan teman-teman dari yang sudah jadi pandu duluan. Dan juga kita menjadi fasilitator juga. Jadi kita akan fasilitator yang ingin melakukan pengembangan lah. Ini jadi kita memang pandu digital itu perannya adalah 3 peran ini: inisiator, peering, dan memfasilitasi. Apabila supaya ada awareness-nya, peningkatan kegiatan-kegiatannya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih kurikulumnya yang tadi saya jelaskan adalah 4 kurikulum. Pertama adalah digital skill, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK serta sistem operasional. Jadi tahu kita menggunakan gadget kita, tahu kita cara kerjanya digital itu bagaimana. Habis itu ada digital safety di bawahnya. Itu adalah bayar kita tahu kemampuan kita, jangan sampai kita over publish atau ngumbar lah data-data pribadi kita, atau kita dalam bertransaksi itu trader, punya passwordnya tidak pernah di manage, tidak pernah dijaga, akhirnya mudah ditebak sama orang, akhirnya diambil alih. Nah, ini kita diajarin bagaimana supaya kita bisa mengamankan, karena tadi sama aktivitas kita di ruang digital itu sama juga dengan aktivitas di ruang fisik. Ada aja di kerumunan itu ada orang tukang copet, ada tukang jambret. Cuma istilahnya beda aja, hacker di sana. Atau dia ngambil alih akun kita. Makanya harus paham juga bagaimana beraktivitas secara aman. Nah, yang 2 di tengahnya ini ada culture. Kita ingin tadi kemampuan dalam membaca, mengurai, membahas, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka. Jadi tadi nilai-nilai, norma-norma, etika-etika, dan falsafah kita yang ada di ruang fisik harus kita bawa juga pada saat kita beraktivitas di ruang digital. Etik, ini etik adalah satu hal yang sangat penting. Manusia tanpa etik nggak mungkin. Jadi kita ada etikanya juga sama. Etika yang ada di ruang fisik kita bawa juga. Indonesia selalu terkenal sebagai bangsa yang ramah, tapi tiba-tiba begitu beraktivitas di ruang digital, pastinya wah ini kayak orang yang lain, tidak seperti yang digambarkan. Atau Bapak Ibu mungkin pernah punya teman, kalau ketemu sopan sekali, begitu di ruang digital kayaknya dia orang yang lain. Ini kita tidak mau. Kita jangan sampai menjadi suatu bangsa yang split personality. Kita punya 2 karakter di ruang fisik dan karakter di ruang digital. Nggak bisa, kita harus satu. Apa yang kita lakukan, nilai-nilai yang kita lakukan di ruang fisik sama nilai-nilainya juga di ruang digital. Selanjutnya, nah ini tips ya mengenai kalau ini tadi pengamanan bagian. Jadi kalau yang paling aman tuh kalau bisa ada ya. Sekarang sudah banyak softwarenya tentang kelola password. Ada softwarenya, agak susah, emang agak jelimet itu, tapi tiap kali diganti karena itu softwarenya yang mengatur. Itu akan susah ditebak sama orang atau diambil alih. Atau kalau mau juga bisa saja, kalau saya punya itu ada satu frase puisi atau ayat, tapi penulisannya juga dengan stylenya kita itu juga susah. Kalau bisa harus ada yang namanya, kalau nggak mau ganti-ganti agak panjang, tapi ada namanya huruf besar, huruf kecil, ada angka. Dan nggak mungkin orang tahu bisa tebak, karena kalau kita hanya naruh kasih nama yang di lingkungan kita, anak itu, atau nomor tangga kelahiran itu mudah ditebak. Jadi sebenarnya orang nge-hack akun kita itu bukannya dia jago juga, karena kitanya aja memudahkan. Tadi pintunya ada pintu, tapi lupa dikunci. Jadi mudah masuk. Nah, selalu ya kalau kita ini pastikan selalu update software. Software update itu karena ada kebolongan-bolongan yang perlu diperbaiki. Namanya itu ya itu
Jadi harus ada software-nya itu harus diupdate terus karena ada bolong-bolong yang bug-nya itu harus diperbaiki. Bug itu ada bolong-bolong di dalam software-nya itu diperbaiki. Nah, ketiga itu selalu baca. Kalaupun nggak bisa baca term kondisinya semua, paling tidak baca bagian privacy setting-nya. Di situ. Contohnya mamanya saya punya Facebook juga, tapi Facebook saya hanya untuk teman-teman saya. Kalau nggak berteman sama saya nggak bisa lihat. Karena buat apa? Kan yang ini kan buat Facebook kan bukan untuk pertemanan. Kalau bukan teman saya nggak bisa lihat Facebook saya. Harus berteman dulu dengan saya approve, nah, baru bisa lihat Facebook saya. Itu juga bisa kita setting. Terus hindari membagikan informasi yang berlebihan. Itu di sosial media. Itu ya tadi orang dia tebak-tebak pas dia lagi ibunya ulang tahun, sebutkan nama ibunya disebutkan lagi lengkap. Selamat ulang tahun Mama. Ada ad-nya itu namanya nama lengkap. Padahal kan kalau sekarang kita untuk verifikasi ditanyain tuh nama ibu kandung. Nah, ini juga hati-hati kita. Nomor apalagi tahu tanggal lahirnya. Kan waktu ucapin selamat hari itu kan pasti hari itu ulang tahunnya kan. Ini kecuali kita memang itu hanya untuk lingkungan kita sendiri dan tadi setting privasinya kita bisa batasi. Jaringan internet kalau lagi bertransaksi jangan pakai internet yang publik atau katakan lagi beli produk tadi yang saya cerita di Tokopedia, jangan pakai wifi umum. Data kita bisa hilang dan password kita bisa diambil. Nah, ini terlalu memperbaiki passwordnya, gunakan alamat email untuk passwordnya berbeda-beda di tiap aplikasi, dan selalu perhatikan validitas keamanan situs. Jadi baca benar-benar situs itu, di situs itu satu huruf, satu titik, satu koma, satu angka itu berbeda. Jadi kita harus jeli waktu bacanya, harus benar-benar baca melihat lengkap. Nah, rekomendasinya kita inginkan ini pengajar untuk santri yang bisa juga berlaku untuk semua sektor di masyarakat. Metode edukasi studi kasus, metode edukasi role playing, penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dan untuk kemajuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Dirjen. Makasih banyak telah memberikan banyak hal. Ini saya catat-catat Pak Dirjen, ada 11 poin besar yang disampaikan dan saya yakin sangat bermanfaat bagi kami semua. Bagi kami tidak hanya sebagai guru, murid-murid juga yang hadir di ruang ini, juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Baik, sebelum ada tanya jawab, kalau berkenan nanti Pak Dirjen untuk memberi kesempatan, saya berikan kesempatan lebih dahulu ke Pak Ketua Satgas. Ingin menyampaikan sesuatu ke Pak Dirjen, dari Ketua Satgas Pandu Digital, Pak Haji Ansar, silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Yang kita sama-sama hormati Bapak Pak Semi, Pak Dirjen Aptika Kemenko, kemudian ada dari Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, Pak Kepala UPT, dan khusus kami mau memperkenalkan ini Pak Dirjen, ini moderator kami ini Pak Mustafa, beliau adalah tim Gubernur untuk percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan. Beliau energik dan beliau orang Pandu Digital juga Pak, Biro Pandu Digital, sehingga beliau berkenan dan sangat antusias untuk memandu kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ingin melaporkan untuk kegiatan kami ini Pak. Kegiatan ini adalah pemberdayaan Pandu Digital yang kami bungkus dalam kegiatan pesantren literasi digital. Jadi pesantren literasi digital Ramadan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan beberapa stakeholder lainnya. Dan peserta kami saat ini yang sudah mengisi kurang lebih 1.000 orang, dan mungkin yang nampak di layar ada yang dalam satu ruangan, ada sekitar 20, ada 30, dan lebih banyak dari teman-teman guru dan juga siswa-siswa kita yang selama ini mengikuti pesantren literasi digital mulai dari tanggal 11 hari Senin yang lalu sampai insya Allah 23.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen dua kalinya Pak Dirjen memberikan materi di Satgas Pandu Digitalnya JSDI. Jadi JSDI ini Pak Dirjen membentuk sebuah satgas untuk mengawal pandu digital di sektor pendidikan. Jadi tahun lalu kami melaksanakan Jambore TIK, Pak Dirjen juga memberikan materi dan alhamdulillah pesertanya juga sangat lumayan dari seluruh Indonesia. Dan tahun ini kami sudah melakukan kegiatan pemberdayaan pandu digital dari bulan Januari sampai per hari ini, dan kami bekerja sama dengan beberapa mitra. Dari mitra kami melaporkan tracking itu sekitar kurang lebih 80.000 yang sudah terliterasi pandu digital lewat JSDI. Nah, itu kemudian kami juga ingin menyampaikan Pak, mengawal tadi tentang penyiapan SDM bertanda digital, Satgas Pandu Digital membentuk namanya ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang kami sebut dengan ekstrakurikuler Pandu Digital. Dan ini alhamdulillah pesertanya sudah kurang lebih 400 sekolah di seluruh Indonesia terbagi dari beberapa provinsi sudah membentuk Eskul Pandu Digital ini, dan kami melakukan pembinaan setiap pekannya. Dan kemudian di bulan ini juga kami melaksanakan Pandu Digital Go to School, dan ini sudah masuk pekan ketiga Pandu Digital Go to School-nya bersama dengan Pandu Digital dan beberapa teman-teman yang lainnya kami laksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan terakhir kami juga ingin sampaikan, insya Allah pada tahun ini juga kami menghadirkan selain pesantren literasi digital, kami akan kembali melaksanakan Jambore TIK dan Pandu Digital Championship yang akan kita laksanakan di bulan Oktober. Saya kira seperti itu, Pak Dirjen. Terima kasih atas waktunya untuk membersamai kami yang kedua kalinya. Yang tahun lalu di Jambore TIK juga hadir Pak Wakil Menteri Agama memberikan materi setelah Pak Dirjen. Terima kasih waktunya Pak. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ansar sebagai Satgas Pandu Digital Jaringan Sekolah Digital Indonesia yang telah menyampaikan laporan ke Pak Dirjen. Pak Dirjen mohon izin Pak, apakah berkenan ada satu orang yang mau bertanya Pak? Boleh satu ya. Boleh satu ya. Ini ada Pak Jainal, Kepala UPT atau Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Wajo. Langsung Pak Jainal silakan dengan Pak Dirjen Aptika, Pak Semi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen yang kami hormati dan Satgas Pandu Digital. Sangat menarik Pak. Sejak pagi kami ikuti ini materi dan tiba pada giliran Bapak terkait dengan perlindungan data pribadi. Kita melihat bahwa animo dan motivasi, terutama kita pembina, baik itu guru maupun kepala sekolah, lebih-lebih siswa ini sangat tinggi minatnya untuk penggunaan IT, terutama di bidang medsos Pak. Hanya persoalannya sekarang ini kami tidak dibarengi dengan kemampuan-kemampuan teknis untuk penggunaan dan perlindungan itu. Makanya melalui mungkin momen ini yang terhormat ini, kami selaku pembina menginginkan bahwa kalau boleh ada kegiatan-kegiatan ataupun program dari Kemendristek ataupun kementerian yang terkait dengan IT ini untuk melakukan katakanlah bimbingan-bimbingan teknis untuk penggunaan IT secara bijak dan perlindungan-perlindungan itu kepada kami pembina. Karena muncul tadi beberapa ini kami banyak kena hacker, kena apa ini semua, dan itu terkait karena memang minatnya kami untuk melakukan itu menggunakan IT sangat tinggi, tapi kurang dibarengi dengan kemampuan-kemampuan teknis. Ya, itu untuk terkait dengan Pak Direktur. Terkait dengan kedua untuk Pak Satgas di provinsi, terima kasih Pak Haji telah memberdayakan sekolah kami. Mungkin ke depannya supaya lebih sistematis lagi, ada baiknya untuk dibuatkan jadwalnya secara sistematis dan memang harus ada pelatihan-pelatihan yang konten-konten yang ini untuk mengcounter. Jujur di realita terjadi di kecamatan-kecamatan di daerah itu, ya banyak anak-anak kami yang SMK putus sekolah itu melakukan kegiatan-kegiatan di IT ini malah menyalahgunakan. Ya, kalau boleh maaf kalau saya sampaikan, mungkin ada melakukan mungkin penipuan. Katakanlah Pak Sobis yang sekarang ini yang berdiri itu alumni dan putusan-putusan dari SMK dan SMA yang
tidak menggunakan IT secara bijak. Dengan adanya program ini saya kira ini langkah yang baik untuk dilakukan dan tinggal mungkin diperkuat nanti ke depan supaya tersistematis kegiatan-kegiatan itu untuk memberikan pemberdayaan kepada siswa kita. Itu 2 poin yang saya sampaikan, mungkin perlu ada penjelasan dan tindakan nanti untuk diikutkan lebih lanjut. Terima kasih Pak Mustafa. Terima kasih Pak Muhammad Jainal, Kepala UPT SMK Negeri 3 Wajo. Mohon izin Pak Dirjen Aptika, Pak Semi berkenan untuk memberikan respon Pak. Silakan Pak Semi. Ya, makasih Pak Mustafa, Pak Jainal juga dan Pak Ansar tadi. Kalau kita bicara tadi, memang tujuan kita untuk melakukan literasi itu tadi itu Pak, jadi memberikan pengetahuan. Nah, ini makanya kita buat program ini. Nanti kita ada juga program yang bekerja sama dengan Manana Mahasiswa. Itu ada program yang dengan Kampus Merdeka, jadi program Kominfo dengan programnya Kemendikbud. Jadi mereka nanti akan ditaruh di daerah-daerah, mereka kayak KKN lah, kuliah kerja nyata, dan mereka bisa mendampingi masyarakat. Jadi memang itu harapannya, Pak. Ini yang jadi saya rasa mungkin kita bisa juga nanti Pak Betri namanya narasumber yang khusus di cyber security ini perlu ditingkatkan juga pemahaman. Ini kalau anak-anak, ya itu tadi saya bilang banyak orang tidak tahu Pak bahwa ruang digital itu sangat transparan, kayak kaca Pak. Jadi kalau mereka buat kejahatan itu nggak perlu waktu lama bagi kami di tim itu untuk cari tahu. Kemarin aja demo kita langsung bisa cari cepat sekali karena memang sudah ada jejaknya. Karena memang tadi yang saya bilang, karena sangat transparannya Pak, perlu perlindungan data pribadi. Jadi nggak boleh masuk sembarangan kalau tidak ada kasus. Tapi begitu ada kasus kejahatan, ya bisa kita tangkap. Saya dari 2010 itu menangkap, 2012 dengan cybercrime menangkap pedofil. Dia padahal pakai foto Facebooknya itu ibu-ibu wanita pakai jilbab, mengaku dokter kandungan. Begitu dia buat kejahatan di sana, dia memperdaya anak kecil, kita tangkap. Cuma dalam waktu sekejap aja kita tangkap. Padahal dia pakai nama palsu semua itu. Intinya ini yang juga kita harus ajarkan ke anak-anak kita, bahwa di ruang digital tuh ada jejak digitalnya. Jadi di ruang digital tuh kayak kita jalan di atas jalan, tapi ada kapurnya Pak. Jadi ada bekas jejaknya itu. Nah, ini makanya mereka mendingan ilmu-ilmu yang didapatkan dipakai untuk hal-hal yang positif. Pasti banyak kok hal yang positif yang dilakukan dan menghasilkan ekonomi secara ekonomi juga kok. Ini yang kita harus lakukan. Nah, mungkin itu tadi tolong Pak Betri yang namanya narasumbernya difokuskan aja tadi yang seperti pertanyaannya tadi atau masukannya tadi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf saya ada acara lain yang lainnya, jadi saya harus mohon pamit. Selamat bertugas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Terima kasih atas waktunya. Kami sangat diberikan pencerahan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan masih bersedia Pak Dirjen bersama kami semua. Ya. Salam dari Makassar Pak, dari Boto Lempangan Pak. Salam. Itu dia. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dirjen Aptika, Pak Bambang Tri, Pak Dr. Surhairil, DTIKP Dinas Pendidikan dan Pak Ansar.